Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irsad. Kali ini kita berjumpa di kuliah Tata Operasi Darat. Pertemuan di minggu ke-9 dan ke-10, materi yang akan kita pelajari bersama adalah tentang bagasi. Sebelumnya kalian sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Damara. Saya melanjutkan di minggu setelah UTS. Langsung saja ke materi mengenai bagasi. Terkait dengan bagasi, kita akan membahas mengenai beberapa peraturan terkait bagasi, apa saja yang dilakukan ketika wisatawan atau pengguna jasa maskapai penerbangan membawa barangnya, dan tentu saja pasti kalau terkait dengan keselamatan, pasti di situ ada beberapa barang yang memang dilarang untuk dibawa di dalam pesawat terbang ketika kita akan melakukan perjalanan menggunakan jasa maskapai penerbangan. Langsung saja ke materi mengenai definisi bagasi. Bagasi adalah barang yang dibawa penumpang di dalam penerbangan yang isinya berupa barang milik pribadi untuk keperluan sehari-hari yang diperlukan penumpang selama perjalanan. Saya coba bedakan dengan kargo karena beberapa kali ada pendapat yang menyatakan memang sisi atau perbedaan dari bagasi dan kargo ini sangat minim, tapi kalau dari definisi keduanya memiliki kesamaan berupa barang yang memang kalau bagasi ada penumpang yang memang ketika menggunakan jasa maskapai penerbangan dia juga terbang bersama barangnya, dan kalau kita definisikan dari kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan, tumbuhan, lengkos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan. Nah, ini berarti dari segi definisi berarti kalau bagasi memang yang telah saya sebutkan tadi, dan kargo memang adalah barang yang memang orang atau yang kepemilikannya tidak ada di dalam satu penerbangan, sehingga kalau kita definisikan secara umum berarti perbedaannya adalah ada atau tidaknya orang yang membawa barang tersebut dalam satu waktu, satu pesawat terbang, dan satu rute penerbangan. Kalau tadi dijelaskan mengenai definisi, saat ini kita telah tampil di layar masing-masing dua jenis bagasi. Yang pertama ada bagasi terdaftar, dan yang kedua ada bagasi tidak terdaftar. Bagasi terdaftar adalah bagasi terdaftar dan dimuat di tempat khusus barang di dalam pesawat yang disebut baggage compartment. Untuk setiap pengecekan bagasi, penumpang memperoleh label bagasi berupa nomor atau baggage badge sebagai tanda terima waktu check-in. Hal ini berarti bagasi penumpang tersebut terdaftar di maskapai penerbangan. Nah, kalau bisa dilihat di gambar, ada beberapa barang yang memang dibawa oleh wisatawan. Hal itu barang-barang yang dibawa wisatawan itu atau memang pengguna jasa maskapai penerbangan tidaklah mungkin ketika memang besarnya seperti itu akan dimasukkan ke dalam kabin, sehingga harus didaftarkan dan memang ada tempat tersendiri. Dan kalau pernah kita menggunakan jasa maskapai penerbangan, maka di situ pasti ada batas berat yang memang bagasi terdaftar itu diberikan oleh maskapai penerbangan untuk batas maksimal. Beberapa kali ada berita mungkin di tahun 2019 ya, seingat saya 2019, bahwasanya maskapai penerbangan mulai mengurangi jatah setiap orang untuk bagasi terdaftar, sehingga di situ ketika memang jatah itu berkurang, maka ketika memang barang itu dibawa lebih dari itu, maka ada pengganti berupa biaya yang harus dibayarkan di setiap penerbangan yang digunakan. Yang kedua adalah bagasi tidak terdaftar. Barang bawaan yang dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin pesawat. Barang
Barang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab penumpang sendiri, harus diletakkan di bawah kursi atau di dalam rak khusus barang yang tersedia yang biasanya ada di bagian atas kabin penumpang. Jenis bagasi tidak terdaftar ini ada dua. Free carry-on item adalah barang yang memang boleh dibawa ke dalam kabin penumpang tanpa harus ditimbang. Cabin baggage adalah barang bawaan dalam jumlah terbatas yang boleh dibawa masuk ke dalam kabin penumpang dan harus melalui proses penimbangan serta check goods baggage. Nah, ini tentu saja barang-barang ini merupakan barang yang memang menurut kita pribadi dapat rusak ketika memang itu dimasukkan dalam bagasi terdaftar, dan memang secara keamanan atau mungkin secara keselamatan barang itu lebih terjamin ketika memang penumpang sendiri yang membawa. Kalau saya sebutkan tadi ada batas maksimal untuk beberapa maskapai penerbangan yang memang menjadi jatah atau mungkin jenis pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan. Penumpang mendapat jatah membawa bagasi dengan ketentuan tertentu. Nah, hal ini bisa dilihat di layar masing-masing. Bahwasanya saya kira setiap maskapai penerbangan punya batasan-batasan sendiri, sehingga dengan batasan itu dan telah dikuatkan dengan kebijakan dari pemerintah, maka saya berikan contoh, jika kelas utama VNP class dibatasi 40 kg, kelas bisnis 30, dan kelas ekonomi 30 juga. Penumpang membawa bagasi melebihi jatah yang sudah ditentukan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar bea tambahan berat atau excess baggage charge. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh penumpang, sehingga semakin jauh jarak yang ditempuh dan semakin besar jarak semakin besar barang yang dibawa di dalam bagasi, maka hal itu juga akan berpengaruh terhadap biaya, karena setiap rute penerbangan memiliki biaya sendiri. Ketika memang hal itu jauh, berarti kan akan secara logika akan dikalikan berapa kali rute penerbangan yang ditempuh. Dan tentu saja berat juga mempengaruhinya. Peraturan khusus terhadap biaya tambahan kelebihan berat bagasi untuk barang-barang tertentu seperti peralatan olahraga ski, peralatan golf, barang-barang yang memakan tempat. Peace Concept berlaku untuk penerbangan dari Amerika ke Kanada serta penerbangan domestik kedua negara tersebut. Semua penumpang boleh membawa masing-masing 2 koli bagasi dan 1 bagasi kabin, baik yang duduk di kelas ekonomi maupun kelas bis. Kelas F atau kelas P berupa kelas utama dan kelas ekonomi. Hal ini berlaku beberapa negara yang memang punya kebijakan sendiri, maskapai penerbangan juga punya kebijakan sendiri. Dan ini menjadi nilai, menurut saya menjadi nilai tambah pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan untuk setidaknya untuk memberikan jaminan bahwa barang yang memang dibawa oleh bagasi yang dibawa oleh penumpang, dia akan merasa aman, merasa tidak akan mengeluarkan biaya lebih untuk bagasi yang dibawa. Bisa dilihat di layar masing-masing, ada beberapa kriteria, ada beberapa batasan yang memang itu menjadi kebijakan di kedua negara tersebut, Amerika dan Kanada. Tentu saja maskapai penerbangan menjamin keselamatan seluruh penumpang karena memang hal ini menjadi krusial bagi maskapai penerbangan ketika memang itu mengancam keamanan, keselamatan penumpang di dalam pesawat terbang ketika memang mereka menggunakan jasa maskapainya. Dari alasan itu, maka barang-barang yang memang dibawa atau bagasi yang dibawa oleh penumpang, hal itu ada kebijakan yang memang ada atau boleh atau tidaknya barang tersebut dibawa. Dan tentu saja ketika memang peraturan itu dilanggar, maka barang-barang itu akan disita atau memang pilihannya adalah meninggalkan barang tersebut. Demi keselamatan penumpang, ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dibawa karena dianggap dapat
membahayakan penerbangan. Barang-barang tersebut diantaranya koper yang menggunakan alarm, benda-benda berisi gas, benda-benda yang bisa beroksidasi, barang-barang kimia, barang-barang yang mudah meledak, barang-barang yang mudah terbakar, barang-barang yang mengandung radioaktif, barang-barang yang mengandung magnet. Nah, hal ini juga pastinya akan berpengaruh terhadap keselamatan penumpang, sehingga sebelum melakukan penerbangan, barang-barang ini akan dicek ketika memang itu melewati sinar X-ray di bandara penerbangan. Nah, ada pengecualian terhadap barang-barang yang memang sekiranya itu merupakan barang yang wajib dibawa oleh penumpang dan memang di situ menjadi kepentingan penumpang untuk membawa barang itu. Barang-barang yang harus mendapat persetujuan maskapai penerbangan, contohnya bisa dilihat di layar masing-masing: tabung oksigen, tabung karbon dioksida, tabung kecil gas, peralatan olahraga menembak, dan lain-lain. Hal ini tentu saja pastinya ada kebijakan tersendiri, ada standar operasional prosedur tersendiri ketika memang barang-barang itu masih bisa diamankan dan dijamin keselamatannya di dalam pesawat terbang. Barang-barang yang boleh dibawa tanpa persetujuan maskapai penerbangan seperti obat-obatan, spray, obat semprot penyakit asma, parfum, dan sebagainya. Tray es yang terbungkus rapat maksimal sebanyak 22,5 kg. Tray es adalah jenis bahan kimia untuk mempertahankan barang beku agar tetap beku. Dan korek api gas. Nah, hal ini tentu saja tergantung negara masing-masing, karena beberapa negara atau maskapai penerbangan di Indonesia, barang-barang yang boleh dibawa tanpa persetujuan maskapai penerbangan ini juga tidak berlaku seperti korek api gas. Hal ini juga di beberapa negara juga ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Nah, ini tergantung maskapai penerbangan masing-masing. Saya kira hal itu juga akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan. Nah, berikut saya berikan contoh ketika memang maskapai penerbangan melakukan penulisan bagasi penumpang. Nah, di situ bisa dilihat contoh ketika memang 2 koli bagasi terdaftar berat 20 kg dan 1 koli bagasi terdaftar berat 16 kg dan bagasi kabin tidak terdaftar 4 kg. Nah, ini pasti diberikan kemudahan ketika memang petugas maskapai penerbangan itu memberikan name tag pada bagasi yang kita bawa. Hal itu saya kira juga kembali lagi ke maskapai penerbangan dengan format yang berbeda. Yang terpenting adalah memberikan informasi bahwasanya berat bagasi itu berapa, bagasi itu milik siapa, penerbangannya, rutenya ke mana saja. Itu juga pastinya nanti akan berpengaruh terhadap keamanan bagasi yang dibawa oleh penumpang. Dan ketika memang hal kecil seperti kehilangan atau mungkin ketinggalan bagasi, hal itu akan menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan untuk melakukan pengecekan terhadap bagasi yang dibawa oleh penumpang. Dan ketika memang berat itu melebihi batas maksimum jatah atau mungkin jenis pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan, maka di situ setiap rute penerbangan yang telah saya jelaskan tadi dengan berat maksimal yang telah dibawa, maka di situ akan dikalikan dan keluarlah hasil berupa biaya yang harus kita bayarkan lebih. Jika terjadi beberapa ketidaknyamanan terhadap bagasi atau mungkin dalam bentuk kekurangan atau kehilangan bagasi dan kerusakan, ada tanggung jawab maskapai untuk memberikan jaminan bahwasanya bagasi itu dapat dilacak, bagasi itu dapat dikembalikan ke pemiliknya, dan tentu saja ketika itu memang hilang atau ada yang kurang, maka di situ menjadi tanggung jawab oleh maskapai penerbangan untuk mengganti. Beberapa istilah yang memang harus dimengerti dalam bagasi bisa dilihat di layar masing-masing dan tolong dihafalkan, karena memang ini menjadi seenggaknya batasan-batasan ketika kita mempelajari mengenai bagasi. Nah, masuk di slide terakhir, tolong berikan pendapat kalian dengan menuliskan di kolom komentar nama,
NPM dan kelas. Dan tentu saja pendapat kalian. Yang pertama, pentingnya bagasi untuk wisatawan yang berpergian menggunakan jasa dari maskapai penerbangan. Pelayanan bagasi yang diberikan maskapai penerbangan untuk wisatawan itu apa saja? Nah, mungkin saya akhiri dengan beberapa referensi bacaan yang seenggaknya memperdalam pengetahuan kalian tentang bagasi. Tentu saja ketika memang kita berbicara mengenai kewarganegaraan, tiap negara punya peraturan sendiri. Seperti di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan beberapa perkumpulan atau mungkin asosiasi dari maskapai penerbangan IATA juga memiliki standar sendiri tentang bagasi, sehingga anggota-anggotanya juga wajib untuk menerapkan tersebut. Yang intinya adalah bagasi ini untuk menjamin keselamatan penumpang, menjamin keselamatan keutuhan bagasi juga, tentu saja karena ada peraturan-peraturan yang memang harus ditaati atau standar operasional prosedur barang yang bagasi yang boleh dibawa oleh penumpang, berat yang dibawa oleh penumpang, maka di situ juga pastinya akan berpengaruh terhadap keselamatan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih detailnya dan lebih menarik ketika kita diskusi mengenai bagasi ini, dan tentu saja ada satu pemantik ketika memang kita berbicara mengenai industri pariwisata, kita berbicara mengenai maskapai penerbangan ketika memang bagasi yang merupakan salah satu jasa layanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan, sehingga dengan adanya bagasi itu juga akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan di satu negara, penggunaan jasa maskapai penerbangan, dan tentu saja berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video tentang materi mengenai bagasi, dan cukup saya akhiri sampai